Halo guys, perkenalkan nama saya Susana Selvileda dari Program Studi Sistem Informasi kelas 3C. Oke baik, jadi di video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul pohon atau tree. Di dalam materi ini yang saya akan bahas yaitu definisi pohon beserta istilah-istilah dasar serta pohon bina. Terus ada juga kamus data, ada juga operasi-operasi dasar pohon biner dan penelusuran pohon biner. Dan yang terakhir saya akan membahas lain-lain tentang pohon biner. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari menyaksikan video ini. Oke baik, kita langsung saja ke materinya. Apa sih itu pohon biner? Baik, pohon biner adalah struktur data yang terdiri dari simpul-simpul not dan memiliki relasi hierarkis yang terhubung. Setiap simpul bisa punya maksimal 2 anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Di dalamnya kita juga mengenal istilah akar atau root yang merupakan simpul paling atas dalam pohon. Oke, berikutnya yaitu istilah dasar. Istilah dasarnya itu ada 4. Yang pertama yaitu akar atau root. Akar atau root disebut simpul utama pohon. Contohnya, nanti saya akan menentukan contoh pohon binernya. Sambil saya jelaskan istilah dasarnya, sambil saya memberi contoh dari pohon biner penyusunannya begitu. Nah, contohnya itu simpul A adalah akar yang paling atas, teman-teman lihat di gambarnya. Terus yang kedua, anak atau child itu bisa disebut simpul yang terhubung langsung ke simpul lain. Nah, contohnya tuh simpul B dan C adalah anak dari simpul A, yaitu simpul yang paling atas, yaitu akar. Simpul D dan E adalah anak dari simpul B. Teman-teman bisa lihat sendiri garis yang B lurus ke bawah itu D dan E, jadi itu anak dari B. Terus yang ketiga, daun atau leaf bisa disebut juga simpul yang tidak memiliki anak. Nah, contohnya seperti itu, dia sudah akhir gitu. Kalau sampai sudah dibilang daun, berarti dia yang sudah di akhir di bagian bawah. Teman-teman bisa lihat gambarnya yang hurufnya yang paling bawah, yaitu contohnya itu seperti gini. Simpul D, E, dan F adalah simpul daun karena tidak memiliki anak. Jadi tidak ada bawahannya lagi. Itu sudah mentok di situ. Yang keempat yaitu tingkat atau level. Tingkat atau level disebut posisi simpul dalam pohon diukur dari akar tingkat 0. Contohnya itu seperti ini. Tingkat 0 A akar, terus tingkat 1 B dan C anak dari A. Terus tingkat keduanya itu D dan E anak dari B, F anak dari C. Jadi setiap simpul yang memiliki tingkat level yang ditentukan dari jaraknya dari akar punya tingkat 0 anak dari akar di tingkat 1 dan seterusnya. Jadi semakin jauh dari akar, semakin tinggi tingkatnya. Oke, materi berikutnya yaitu kamus data. Kamus data adalah struktur data pohon seperti di tree, digunakan untuk mengorganisasikan informasi. Contoh representasi, setiap simpul memiliki informasi yang terkait dan anak kiri atau anak-anak. Oke, dari ini saya akan menunjukkan contohnya. Baik, kita lanjut definisi struktur simpul. Setiap simpul dalam di tree memiliki beberapa atribut. Ada 4, yaitu kiri, pointer atau referensi ke anak kiri, kanan, pointer atau referensi ke anak kanan, info, nilai atau data yang disimpan di dalam simpul, tinggi, tingkat kedalaman simpul dalam pohon. Oke, baik, contohnya seperti ini. Contoh dari struktur gitu. Baik, penjelasan simpulnya itu seperti ini. Pertama itu simpul akar. Simpul akar info 20, anak kiri simpul yang memiliki info 10. Teman-teman lihat saja, nanti saya akan tampilkan gambarnya. Yang 20 yang di atas, yang 10 itu yang di sebelah kiri. Terus anak kanan simpul yang memiliki info 30, 40. Yang kedua itu simpul anak. Simpul dengan info 10, kiri simpul dengan info 5 daun. Kanan simpul dengan info 15 daun. Terus simpul dengan info 30, 40. Kiri simpul dengan info 25 daun. Terus kanan simpul dengan info 35 daun. Teman-teman lihat saja di gambarnya. Nah, penjelasan angkanya tuh, penjelasan angka yang kan teman-teman nanti akan lihat di situ gambarnya yang 5, 15, 25 sama 35. Nah, penjelasan angkanya tuh seperti gini. Simpul dengan info 10, kiri simpul dengan info 5,
5 adalah kunci yang lebih kecil dari 10. Dalam aturan Bitri, semua kunci di anak kiri harus lebih kecil dari kunci di simpul induk, yaitu 10. Kanan simpul dengan info 15. 15 adalah kunci yang lebih besar dari 10, tetapi lebih kecil dari 20. Kunci di simpul induk ini mengikuti aturan bahwa kunci di anak kanan harus lebih besar dari kunci di simpul induk. Nah, contohnya lagi gini, simpul dengan info 30-40. Kiri simpul dengan info 25. 25 adalah kunci yang lebih kecil dari 30 dan lebih besar dari 20. Ini juga mengikuti aturan Bitri, di mana semua kunci di anak kiri harus lebih kecil dari kunci di simpul induk. Kanan simpul dengan info 35. 35 adalah kunci yang lebih besar dari 30 dan 40. Ini mengikuti aturan bahwa kunci di anak kanan harus lebih besar dari kunci di simpul induk. Oke, pembahasan berikutnya yaitu operasi dasar dan penelusuran pohon biner. Operasi dasar yaitu insert, menambahkan elemen ke dalam pohon, delete, menghapus elemen dari pohon, transversal, mengunjungi setiap simpul dalam pohon dengan urutan tertentu. Terus penelusuran pohon biner yaitu pre-order, kunjungi simpul anak kiri anak kanan, in order, kunjungi anak kiri simpul anak kanan, post order, kunjungi anak kiri anak kanan simpul. Oke, baik, contohnya seperti contoh gambarnya nanti saya akan tampilkan di sini. Penelusuran pre-order. Contoh dari penelusuran pre-order yaitu urutan kunjungi simpul lalu anak kiri lalu anak kanan. Hasilnya itu A, B, D, E, C, F. Langkah-langkahnya itu kunjungi A, kunjungi B, kunjungi D, anak kiri B, kunjungi E, anak kanan B, kunjungi C, kunjungi F, anak kanan C. Teman-teman, yang kedua penelusuran in order. Urutan kunjungi anak kiri, lalu simpul, lalu anak kanan. Hasil DB, EA, CF. Langkah-langkahnya itu kunjungi D, anak kiri B, kunjungi B, kunjungi E, anak kanan B, kunjungi A, kunjungi C, kunjungi F, anak kanan C. Terus yang ketiga penelusuran post order. Urutan kunjungi anak kiri dan anak kanan, baru simpul. Hasil DE, BF, CA. Langkah-langkahnya kunjungi D, anak kiri B, kunjungi E, anak kanan B, kunjungi B, kunjungi F, anak kanan C, kunjungi C, kunjungi A. Oke, operasi menambahkan elemen insert. Menambahkan simpul G ke pohon di bawah simpul B. Nah, contohnya itu seperti begini. Teman-teman lihat. Baik, konferensi pohon umum ke pohon biner. Nah, nanti saya akan tampilkan gambarnya seperti gini. Terus menjadi pohon biner, pada konferensi ini kita akan menyusun pohon umum menjadi pohon biner dengan mengikuti aturan tertentu, di mana anak-anak dari setiap simpul akan dihubungkan sebagai anak kiri dan anak kanan. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya seperti ini. Terus pohon biner penuh dan seimbang. Pohon biner penuh, setiap simpul memiliki 0 atau 2 anak. Nah, contohnya itu seperti begini. Di sini setiap simpul A, B, C memiliki 2 anak, sementara daun D, E, F, G memiliki anak, tidak memiliki anak. Terus pohon biner seimbang, tingkat kedalaman dari setiap daun tidak berbeda lebih dari 1. Contohnya itu seperti begini. Baik simpul B dan C memiliki kedalaman yang seimbang. Yang ketiga pohon biner miring. Contohnya pohon biner miring. Di sini akan saya tampilkan gambarnya. Di sini setiap simpul hanya memiliki 1 anak kanan, menciptakan struktur miring. Ini dapat menyebabkan pohon menjadi tidak efisien untuk menciptakan. Baik, kesimpulan, pohon biner memiliki banyak variasi dan bentuk yang berguna dalam pemrograman dan algoritma berikut adalah beberapa aplikasinya. Basis data digunakan dalam mengorganisasikan data dan pencarian yang efisien. Algoritma pencarian memungkinkan pencarian data secara cepat dan terstruktur. Struktur data memfasilitasi mengimplementasikan berbagai struktur data lainnya seperti heap dan receipt. Oke, sekian guys dari video saya hari ini. Terima kasih. See you.